Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dengan NIM 201901126 dari Teknik Sipil D. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmatnya lah kita masih ada di sini. Dan tak lupa juga kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabi junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, sang revolusioner sejati yang membawa kita dari alam gelap gulita hingga ke alam terang benderang. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan mempresentasikan materi kewirausahaan teknik sipil mulai dari pertemuan 1 sampai 7. Apa itu wirausahawan? Istilah entrepreneur itu sendiri berasal dari bahasa Prancis, yaitu entreprendre, yang mengandung makna to undertake, yang berarti mengerjakan atau berusaha atau melakukan sesuatu pekerjaan. Wirausahawan atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan entrepreneur adalah orang yang melakukan aktivitas atau mengelola wirausaha seperti menentukan cara produksi baru, menyusun manajemen operasi untuk pengadaan produk baru, serta cara memasarkan, mengatur pemodalan operasinya. Apa itu technopreneurship? Teknologi merupakan suatu cara atau metode untuk mengelola sesuatu agar terjadi efisiensi biaya dan waktu sehingga dapat menghasilkan produk yang lebih berkualitas. Entrepreneurship adalah proses mengorganisasi dan mengelola risiko untuk sebuah bisnis baru. Teknopreneur didefinisikan sebagai entrepreneur yang mengoptimal segenap potensi teknologi yang ada sebagai basis pengembangan bisnis yang dijalankannya. Teknopreneurship mengacu pada pemanfaatan teknologi untuk pengembangan wirausaha. Adapun tujuan entrepreneurship adalah untuk menciptakan suatu iklim yang dapat mengubah pola pikir baik mental maupun motivasi orang agar kelak dapat menciptakan lapangan pekerjaan atau usaha di bidang keteknikan. Jenis wirausaha dalam pengertian teknopreneurship tidak hanya dibatasi pada wirausaha teknologi informasi saja seperti vendor IT, web design, tetapi juga di berbagai usaha seperti mebel, elektronik, industri, dan lain-lain. Adapun contoh jenis kewirausahaan dalam teknik sipil yaitu konsultan manajemen, konstruksi, jasa konsultan, usaha kontraktor, spesial pancang. Tokoh-tokoh teknopreneur, Bill Gates merubah dan mempopulerkan sistem komputer, mentransfer cara kerja mesin ketik sejak kelas 8 SMP. Kemudian Michelle Dell menemukan cara penjualan produk sesuai kemampuan pelanggan atau produk ponemen sejak tingkat 1 di bangku kuliah, dan Frederick Smith melakukan terobosan dalam pelacakan pengiriman paket atau FedEx tracking system sejak di bangku kuliah. Dan adapun tokoh-tokoh teknopreneur Indonesia yaitu 1. Ciputra, Raja Properti Indonesia, 2. Numiati, raksasa bisnis kosmetik dan obat-obatan tradisional memakai teknologi yang memadai, dan Sutwikatmoto sebagai raja film. Kemudian konsep dasar kewirausahaan. Ada 3 jenis wirausaha. Menurut Ciputra adalah 1. Necessity entrepreneur, yaitu menjadi wirausaha karena terpaksa dan dirasakan kebutuhan hidup. 2. Replikatif entrepreneur, yang cenderung meniru-niru bisnis yang sedang tren sehingga rawan terhadap persaingan dan kejatuhan. Kemudian inovatif entrepreneur, wirausaha inovatif yang terus berpikir kreatif dalam melihat peluang usaha dan meningkatkannya. Kemudian kendala bagi seseorang untuk memulai usaha adalah 1. Paradigma para orang tua lebih cenderung mendorong anak-anaknya untuk mencari pekerjaan atau menjadi karyawan. 2. Orang tua merasa lebih bangga bahkan merasa terbebas bila anaknya telah selesai kuliah mampu menjadi pegawai. Kemudian 3. Salah satu faktor lain adalah tidak ada atau sulitnya memiliki modal untuk berwirausaha. 4. Adanya ketakutan akan rugi atau bangkrut. 5. Merasa tidak memiliki masa depan yang pasti jika berwirausaha. Dan 6. Merasa bingung dari mana memulai usaha. Kemudian 7. Merasa galau. Kemudian latar belakang perlunya berwirausaha adalah 1. Agar mampu menatap masa depan yang lebih baik.
2. Berwirausaha diharapkan seseorang mampu mandiri, membuka lapangan kerja bagi orang lain. Kemudian 3. Menjadi bos bagi usahanya atau lebih baik membayar gaji daripada menjadi orang gajian. Kemudian berwirausaha atau bisnis berbasis ilmu. Penguasaan terhadap konsep manajemen adalah kunci sukses menjalankan bisnis atas dasar wawasan dan cara pandang ke depan yang akhirnya menjadi pilihan. Kemudian mengetahui teknik pemasaran, menanamkan motivasi sehingga bergerak secara dinamis, kompak. Kemudian mengatur pos pengeluaran tidak besar daripada tiang. Langkah awal menjadi wirausaha. 1. Berani memulai. 2. Berani menanggung resiko atau tidak takut rugi. Kemudian 3. Penuh perhitungan. 4. Memiliki rencana yang jelas. 5. Tidak cepat puas dan tidak putus asa. 6. Optimis dan penuh keyakinan. 7. Memiliki tanggung jawab. 8. Memiliki etika dan moral. Adapun bentuk kegiatan wirausaha. 1. Dikelola sendiri, artinya pengusaha memiliki modal uang dan kemampuan langsung terjun mengelola usahanya. Kemudian 2. Dikelola orang lain, artinya pengusaha cukup menyetor sejumlah uang dan pengelolaan usahanya diserahkan kepada pihak lain. Kemudian yang ketiga, patungan. Adapun etika yang perlu dimiliki seorang wirausaha adalah pengertiannya etika wirausaha yaitu satu kegiatan usaha harus dilakukan dengan etika atau norma-norma yang berlaku di masyarakat. Bisnis etika atau norma-norma itu digunakan agar para pengusaha tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan dan usahanya dijalankan dengan memperoleh simpati dari berbagai pihak. Kemudian etika wirausaha secara umum. 1. Sikap dan perilaku seorang pengusaha harus mengikuti norma yang berlaku dalam suatu negara atau masyarakat. Kemudian 2. Berpenampilan sopan dalam suatu situasi atau acara tertentu. Kemudian 3. Cara berpakaian yang layak dan pantas. 4. Cara berbicara yang santun dan tidak menyinggung perasaan orang lain. 5. Perilaku yang menyenangkan orang lain. Adapun tujuan dan manfaat dari etika wirausaha adalah tujuan etika harus sejalan dengan tujuan perusahaan, manfaat etika bagi perusahaan, kemudian persahabatan dalam pergaulan, menyenangkan orang lain, membujuk pelanggan, kemudian mempertahankan pelanggan serta membina dan menjaga hubungan. Adapun lembaga-lembaga internasional pemberi penghargaan. Ernst & Young adalah lembaga internasional pemberi penghargaan kepada perusahaan atau pribadi yang sukses. Jenis penghargaannya adalah 1. Entrepreneur of the Year atau EOY, yaitu penghargaan kepada pengusaha terbaik yang diselenggarakan setiap tahun. 2. Lifetime Achievement Entrepreneur atau LAE, yaitu penghargaan kepada pengusaha yang telah memberikan kontribusi berkesinambungan sepanjang masa kerjanya. Kemudian 3. Industry and Manufacturing Entrepreneur atau IME, yaitu penghargaan kepada pengusaha yang bergerak dalam bidang otomotif, konsumen, dan industri. Kemudian 4. Service Special Award for Corporate Spirit, yaitu penghargaan khusus di bidang perbankan serta keuangan retail dan logistik. 5. Young Entrepreneur atau penghargaan kepada pengusaha yang berusia 40 tahun ke bawah. 6. Special Award for Corporate Spirit, yaitu penghargaan kepada pengusaha yang memiliki semangat dalam meningkatkan usahanya. Kemudian yang ketujuh, Special Award for Corporate Social Responsibility, yaitu penghargaan kepada pengusaha yang mampu memberikan tanggung jawab sosial. Bagaimana sih cara mendirikan usaha? Ada beberapa cara memulai usaha. 1. Mendirikan usaha baru. 2. Membeli perusahaan. 3. Kerjasama manajemen dengan sistem warabala atau franchising, yaitu memakai nama dan manajemen perusahaan lain. Perusahaan pemilik nama disebut perusahaan induk atau franchisor, dan perusahaan yang menggunakan disebut franchise. Adapun jenis bidang usaha, 1. Sektor jasa, 2. Sektor industri, 3. Sektor tambang, 4. Sektor kelautan, 5. Sektor perikanan, 6. Sektor persetakan, 7. Sektor seni, 8. Sektor pariwisata, dan lain-lain. Adapun jenis badan hukum yang dapat dipilih adalah 1.
perusahaan perseorangan atau milik pribadi. 2. Firma 2 orang atau lebih. 3. Perseroan komanditer. 4. Kooperasi. 5. Yayasan. 6. Perseroan terbatas. Adapun jenis-jenis izin usaha. Dokumen yang diperlukan oleh suatu usaha adalah 1. Tanda daftar perusahaan. 2. Nomor pokok wajib pajak atau NPWP. 3. Bukti diri KTP atau KK. Kemudian jenis izin usaha. Surat izin usaha perdagangan, surat izin usaha industri, izin domisili, izin mendirikan bangunan atau IMB, izin dari Departemen Teknis sesuai dengan bidang usaha. Cara mendirikan usaha. 1. Mengadakan rapat umum pemegang saham. 2. Dibuatkan akte notaris. 3. Didaftarkan di pengadilan negeri. 4. Diberitakan dalam lembaran negara. Adapun faktor-faktor penyebab kegagalan usaha adalah 1. Data dan informasi tidak lengkap. 2. Salah perhitungan. 3. Pelaksanaan pekerjaan salah. 4. Kondisi lingkungan. 5. Unsur sengaja. 6. Bencana alam. Surat usaha izin jasa konstruksi atau SUJK. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. IUJK adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk menyelenggarakan kegiatan jasa konstruksi. Adapun jenis-jenis IUJK adalah 1. IUJK nasional, 2. IUJK PMA, 3. IUJK BUJKA. Adapun syarat-syarat mengurus IUJK. 1. Sertifikat keahlian SKA atau sertifikat keterampilan SKA atau SKT wajib dilampirkan saat mengurus IUJK sebagai bukti bahwa perusahaan Anda sudah memiliki tenaga ahli yang berkompeten di bidang konstruksi. Level kualifikasi yang disyaratkan adalah menengah ke atas, minimal 2 orang tiap bidang. 2. Kartu tanda anggota atau KTA. Asosiasi wajib bergabung dengan asosiasi perkumpulan tertentu yang telah diakreditasi oleh lembaga pengembangan jasa konstruksi. 3. Sertifikat badan usaha SBU. Untuk mendapat SBU, Anda harus mengurus pengajuan ke asosiasi profesi. Selanjutnya, dokumen akan diterbitkan oleh LPJK. Ada 3 jenis SBU untuk perusahaan konstruksi, yaitu SBU untuk jasa pelaksana konstruksi, SBU untuk jasa perencana dan pengawas konstruksi, kemudian SBU untuk jasa konstruksi. IUJK penanaman modal asing. Izin usaha jasa konstruksi BUJK Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing adalah 1. Izin perwakilan adalah izin untuk melakukan usaha yang diberikan oleh pemerintah kepada BUJK untuk melakukan kegiatan jasa konstruksi di Indonesia. 2. Peraturan Menteri Nomor 10-PRT-M-2014 tentang pedoman persyaratan pemberian izin perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing. Kemudian 3. Kementerian Pekerjaan Umum dalam hal ini ditandatangani atas nama Menteri oleh Kepala Unit Kerja. Sanksi pembekuan izin perwakilan diberikan kepada BUJK jika 1. Mendapatkan sekurang-kurangnya 2 kali peringatan tertulis selama kurun waktu 3 tahun. 2. Direksi komisaris atau kepala kantor perwakilan BUJK terbukti menduduki jabatan direksi atau komisaris bagi BUJK lain. 3. Terbukti tidak melaksanakan kewajiban jaminan sosial ketenaga kerjaan sesuai dengan rekomendasi instansi terkait jaminan sosial ketenaga kerjaan. Kemudian 4. Terbukti menyampaikan laporan kegiatan tahunan yang tidak benar dan atau masuk ke dalam daftar hitam yang ditetapkan oleh penggunaan jasa dan diumumkan oleh lembaga yang membidangi kebijakan pengadaan barang atau jasa. Manajemen dan organisasi. Manajemen merupakan alat untuk mencapai tujuan, sedangkan organisasi merupakan tempat untuk mencapai tujuan. Proses untuk mencapai tujuan mencapai tujuan menjadi fungsi manajemen, yaitu 1. Planning, 2. Organizing, 3. Accounting atau menggerakkan, kemudian 4. Controlling atau pengawasan. Adapun jenis dan bentuk organisasi. Jenis organisasi secara umum dibedakan menjadi 2, yaitu bentuk organisasi ditinjau dari jumlah
Pimpinan puncak, 1 pimpinan puncak 1 orang contoh perusahaan perseorangan, 2 pimpinan puncak lebih dari 1 orang atau dewan misalnya perseorangan terbatas atau firma. Kemudian bentuk organisasi berdasarkan hubungan. 1 organisasi garis atau lini adalah suatu bentuk organisasi di mana pelimpahan wewenang langsung secara vertikal dan sepenuhnya dari kepemimpinan terhadap bawahannya. Kemudian 2. Organisasi lini dan staf adalah jenis organisasi di mana pimpinan dibantu oleh staf ahli di bidang tertentu memberikan komando di dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian organisasi fungsional adalah organisasi yang disusun atas dasar fungsi yang harus dilaksanakan. Organisasi tersebut dipakai pada perusahaan yang pembagian tugasnya dapat dibedakan dengan jelas. Dalam perusahaan terdiri dari beberapa fungsi seperti pemasaran, produksi, pengembangan, atau keuangan. Kebutuhan usaha adalah hal-hal yang harus dipenuhi perusahaan untuk mendirikan dan menjalankan usaha dari awal hingga perusahaan beroperasi. Adapun jenis komponen kebutuhan usaha meliputi 1. Biaya prainvestasi adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam rangka memulai suatu usaha, misalnya biaya survei lapangan, biaya studi kelayakan, kemudian biaya pembelian aktifat tetap. Kemudian biaya operasional, yaitu kegiatan operasional adalah sejumlah dana yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha yang sedang berjalan. Kemudian bagaimana sih cara memperoleh dana? Untuk mendirikan atau menjalankan suatu usaha diperlukan sejumlah modal dan tenaga atau keahlian. Modal dalam bentuk uang diperlukan untuk membiayai segala keperluan usaha seperti biaya prainvestasi, pengurusan izin, biaya investasi untuk pembelian aktifat tetap, sampai modal kerja. Kemudian modal keahlian adalah keahlian seseorang untuk mengelola atau menjalankan suatu usaha. Besarnya modal yang diperlukan tergantung dari jenis usaha yang akan digarap. Perhitungan terhadap besarnya kebutuhan usaha dilakukan sebelum usaha tersebut dilakukan. Adapun jenis-jenis modal usaha adalah 1. Modal investasi. Modal investasi digunakan untuk jangka panjang dan dapat digunakan berulang-ulang, biasanya umurnya lebih dari 1 tahun. Kemudian modal kerja. Modal kerja digunakan untuk jangka pendek dan beberapa kali pakai dalam proses produksi. Kemudian sumber-sumber modal. 1. Kebutuhan modal, baik modal investasi maupun modal kerja dapat dicari dari berbagai sumber dana yang ada, yaitu modal sendiri atau modal pinjaman. 2. Modal sendiri adalah modal dari pemilik usaha. 3. Modal asing adalah modal dari luar perusahaan. Kemudian 4. Pembiayaan suatu usaha dapat diperoleh secara gabungan dari modal sendiri dengan modal pinjaman. Kemudian sumber dana modal asing diperoleh dari pinjaman dari perbankan baik swasta, pemerintah, dan perbankan asing. Kemudian pinjaman dari lembaga keuangan seperti perusahaan, pegadaian, modal venture, asuransi, leasing, dana pensiun, koperasi atau lembaga pembiayaan lainnya. Kemudian pinjaman dari perusahaan dan keuangan. Kemudian kelebihan dan kekurangan suatu modal. Modal sendiri, kelebihan modal sendiri, tidak ada biaya bunga atau administrasi, tidak tergantung kepada pihak lain, artinya perolehan dana diperoleh dari setoran pemilik modal. Kemudian tanpa memerlukan persyaratan yang rumit dan waktu yang relatif lama, serta tidak ada keharusan pengembalian modal. Kekurangan modal sendiri, jumlahnya terbatas, artinya untuk memperoleh jumlah tertentu sangat tergantung dari pemilik dan jumlah relatif terbatas. Kemudian perolehan relatif lebih sulit karena mereka akan mempertimbangkan kinerja dan prospek usaha. Kemudian kurang motivasi, artinya pemilik usaha menggunakan modal sendiri, motivasi usahanya rendah dibandingkan modal asing. Kemudian modal pinjaman. Kelebihan modal pinjaman, jumlah tidak terbatas, artinya perusahaan dapat mengajukan modal pinjaman ke berbagai sumber. Motivasi usaha tinggi karena pemilik usaha mempunyai beban mengembalikan peminjaman sehingga ada target. Adapun kekurangan modal pinjaman, yaitu dikenakan berbagai biaya, bunga dan administrasi, harus dikembalikan dan beban moral. Kemudian modal campuran. Kelebihan modal campuran, persentase modal pinjaman disesuaikan dengan kebutuhan atas kekurangan modal sendiri.
Baiklah, demikianlah tadi presentasi materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.